Kalau ilmu pelaris itu wujud, saya memang nak pakai di masjid, betul lah. Saya nak gantung di masjid. Ni lepas Aidilfitri ni kurang betul lah jemaah datang. Kalau ada ilmu pelaris. Iya ya. Saya nggak pernah kepikiran seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program ngaji bareng di channelnya Cak Opek. Semoga teman-teman semua, baik yang sering mengikuti program ngaji bareng ini ataupun yang baru pertama mampir di program ngaji bareng ini, semoga menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua urusannya, semua pekerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini sudah saatnya kita untuk menambah ilmu, sudah saatnya kita untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mendengarkan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, dan orang-orang yang insya Allah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan begitu, yang awalnya kita itu tidak mengetahui apa-apa bisa tahu, yang awalnya kita itu tidak tahu tentang sesuatu yang sangat berharga untuk kita ketahui, setelah mendengarkan ceramah-ceramah ataupun perkataan-perkataan dari orang-orang soleh, insya Allah kita akan menjadi orang yang tahu. Dan pasti beda lah ketika orang itu mempunyai ilmu dan yang tidak mempunyai ilmu, pasti beda banget ya teman-teman. Dan menjalani kehidupan itu kalau kita tahu caranya, insya Allah kita akan enjoy, insya Allah kita akan santai, kita akan relax, sehingga menjalani hidup ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu kuncinya ya teman-teman. Kalau kita tidak belajar, kalau kita itu tidak mencari ilmu, kalau kita itu hanya sekedar nonton yang lucu-lucu saja, hanya sekedar nonton yang tidak berfaedah, apalagi konten yang maksiat ya teman-teman, itu sangat merugikan sekali. Dan apabila kita itu menonton ataupun tengok ceramah-ceramah ataupun ilmu-ilmu yang ada di sosial media, baik itu YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala ya teman-teman. Karena zaman sekarang itu semuanya serba mudah, semuanya serba instan, semuanya tidak seperti dulu lagi ya teman-teman. Kalau dulu itu untuk kita menambah ilmu, mungkin kita itu kalau sudah nggak sekolah agak jarang ya, mungkin kita harus ikut program pengajian yang diadakan setiap 1 bulan atau setengah bulan atau setiap 1 minggu 1 kali. Cuma untuk sekarang itu, kalau kita itu tidak tahu membaca kitab, tidak tahu katakanlah tidak tahu membaca dan sebagainya, tapi semenjak adanya sosial media yang begitu dahsyat ini, kita lebih mudah untuk mengetahui sesuatu. Karena kenapa? Karena semuanya bisa kita tinggal klik, kita cari aja, seperti itu ya teman-teman. Makanya kita gunakan sosmed ini sebaik mungkin, sebermanfaat mungkin ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan mengisi program ngaji bareng kita yaitu Ustadz Badlisah Alauddin ya. Saya merasa sudah lama nggak ngaji kepada beliau. Di sini judulnya, kenapa orang dulu suka bela ikan puyuh depan rumah. Maksud bela ini mungkin apa ya, menternak ikan puyuh di depan rumah. Itu kalau ikan puyuh sih kayak apa ya, ikan puyuh. Sepertinya kalau saya lihat ikannya pasti tahu, cuma mungkin namanya ya. Ini saya ambil dari channel Tazkirah Ustadz ya teman-teman. Karena Ustadz ini tuh biasanya menerangkan tentang hal-hal yang sejarah-sejarah ya. Nah, sejarah-sejarah orang dulu itu tidak mungkin kita ketahui kalau kita tidak mendengarkan
ataupun kalau kita tidak menanyakan kepada orang-orang yang tahu ya teman-teman. Makanya bagi teman-teman, bagi yang pengen tahu alasan orang dulu suka bela ikan puyuh depan rumah, kita tengok di sini ya teman-teman, ataupun di channelnya Tazkirah Ustaz. Oke, langsung saja seperti biasa, jangan lupa persiapkan, buka pikiran, buka mata, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Tazkirah Ustaz, kita santai aja ya. Yang penting ilmunya dapat. Apa makna ain? Ni saya Makna share ain. sedikit. Ain ini bagi orang moden dia mungkin tak percaya. Tapi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ain ini adalah benda real. Benda real. Perkara yang wujud tapi orang dah tak ambil perhatian. Ada satu riwayat, kata Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu, dia bercerita pengalaman ayah dia mandi di satu kawasan air terjun. Irtasil Abi Sahal bin Hunayf bil Kharrar. Ayah saya dulu pernah mandi. Ayah ni nama Sahal bin Hunayf. Pernah mandi di kawasan air terjun di Mekah, nama Al-Kharrar. Al-Kharrar. Al-Kharrar ni nanti kalau ada siapa nak berangkat pergi ke Mekah, lebih kurang dalam 35 km daripada Masjidil Haram. Oh, 30 km. Ada air terjun di Mekah. Agak jauh tapi juga ya. tak ramai orang yang pergi sebab ejen pun tak tahu sangat tempatnya di mana. Al-Kharrar ni Nabi SAW pernah pergi. Tapi tak pasti riwayatnya Nabi mandi ataupun tidak. Tapi Nabi pernah pergi Al-Kharrar. Jadi sahabat pergilah. Masa tu Nabi ada urusan di Mekah, nak balik ke Madinah. Tiba-tiba Sahal bin Hunayf dia minta izin nak pergi piknik sekejap. Okeylah, Nabi izinkan. Piknik ya. Sampai di sana, kata Abu Umamah, ayah saya bila sampai ke air terjun itu, fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Ketika ayah saya membuka jubah, sahabat kepada ayah saya bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ketika tengok ayah saya buka jubah, dia terperanjat. Apa sebab? Wa kana Sahal rajulan abyad. Ini kerana ayah saya kulitnya putih merah. Kulitnya cantik. Jenis orang yang kulit cerah ini. Jadi ketika ayah saya kemerah-merahan mungkin ya. Kawan dia yang melihat badan ayahnya ini akhirnya mengatakan Hasanal jildi. Faqala Amir bin Rabi'ah ma ra'aitu kal yaum wala jilda azra. Kata, cantiknya kulit kamu, bahkan lebih cantik daripada kulit anak dara. Kawan dia puji saja. Semenjak mandi di situ mungkin ya. Apa berlaku kepada ayah dia? Fawu'ika sahlun makanah. Ayah saya Sahal terus jatuh pengsan ketika itu. Hanya kerana dapat pujian saja daripada satu orang kawan dia yang mengatakan cantiknya kulit kamu mengalahkan kulit anak dara. Langsung pingsan. Dia ringkaskan cerita. Bila dah pengsan, semua dah tak tahu nak buat jampi apa lagi. Akhirnya mereka pun pergilah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun tanya apa yang telah berlaku. Dia pun ceritalah gini. Dia khabarkan kepada Nabi, fa ukhbira anna Sahlan wu'ika wa annahu ghairu ra'ih ma'aka ya Rasulullah. Dia jatuh sakit ya Rasul. Dia tidak boleh ikut rombongan yang petang ini. Mungkin bodyguard yang lain dululah pergi, yang ini pergi yang second punya entourage. Kata Nabi, dia sakit apa? Oh, dia gini ada kawan dia sebut. Nabi rasa tak sedap. Fa'atahu Rasulullah. Nabi pergi ke Al-Kharrar. Nabi pergi ke situ, fa akhbarahu Sahal billadhi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Orang pun tunjuk, kerana Amir bin Rabi'ah ni ya Rasulullah, dia cakap terus pengsan. Maka apa kata Nabi? Alama yaqtul ahadukum akhahu. Kamu nak bunuh saudara kamu ke? Terkejut semua orang. Bunuh apa pula kami? Nak swimming. Padahal cuma memuji ya. Kata Nabi, ala barakta. Kenapa kamu tak doakan barakah untuk dia? Innal aina haqqun. Sesungguhnya ain ini real thing, benda yang betul. Jangan kamu pandang enteng. Ini betul punya ain. Innal aina haqqun. Ini benda benar. Lalu bagaimana nak buat ya Rasulullah? Tawadda' lahu. Ambilkan wudu untuk dia. Dipanjanglah ceritanya.
Hadis ini telah dibahaskan secara panjang lebar oleh para ulama. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta misalnya membahaskan tentang peri pentingnya masalah ain ini diambil perhatian. Sehingga kan Sahal bin Hunayf ni fatawadda'a lahu Amir bin Rabi'ah faraha Sahal ma'a Rasulillah laisa bihi ba'sun. Sampai peringkat terpaksa Amir bin Rabi'ah ambil air semayang pada diri dia, ditadahkan air yang mengalir, ambil air itu disiramkan pada yang pengsan. Begitu rumit sekali rawatannya. Al-Hafiz Ibn Hajar ketika mengulas hadis ini kata dia wa anal aina takunu ma'al i'jabi walau bi ghairi hasad. Sesungguhnya ain boleh berlaku bersama dengan rasa kagum walaupun tanpa hasad dengki. Artinya orang tengok Facebook, tengok gambar kita dengan isteri, dengan anak-anak, dengan cucu. Wah, untungnya dia anaknya comel-comel. Terus boleh dapat ain. Yang banyak. Apa tandanya saya akan terangkan kemudian lah. Ada dia punya indikator dia. Tak mesti semua sakit tu adalah COVID-19, belum tentu. Kadang kena ain je. Ain ni kalau swab test pun tak jumpa dia punya, tak ada ukuran. Ain ni kita sendiri yang boleh merasakan. Kemudian kata Ibn Hajar lagi, berarti lebih bahaya ya daripada orang yang sering mencaci maki kita ya. Kadang kita kalau dicaci maki itu biasanya tambah semangat, tambah apa gitu kan. Cuma kalau kasus yang seperti ini biasanya kan orang itu ketika dipuji ya semakin semangat, ataupun ketika dipuji itu semakin anggaplah pede ya, percaya diri ya. Cuma ketika mendengar keterangan ini bisa bahaya juga karena penyakit ain ini ya teman-teman. Allah, hebatnya lagi di sini, kalau dahulu itu ketika para sahabat Nabi itu dipuji itu sampai pingsan ya, saking mungkin nggak terimanya ya, saking kagetnya mungkin. Kalau sekarang kan rata-rata orang pengen pujian, pengen dapat like yang banyak di Facebook, di Instagram, di YouTube dan sebagainya, pengen dapat komentar-komentar positif, oh tahniah dan sebagainya kan. Seperti itu penyakitnya orang sekarang kan, pengennya seperti itu, sehingga rela membuka aurat yang cewek itu ya, rela, bahkan mungkin rela sampai yang telanjang teman-teman. Na'udzubillah, semoga kita semua dijauhkan ya. Walau minar rajulil muhibbi wa minar rajulis salih. Dan ain ni kita boleh dapat bukan daripada musuh, tapi daripada orang-orang yang mencintai kita, ataupun orang-orang yang soleh yang ini tidak sengaja memuji kita. Ini riwayat ataupun dibahaskan dalam kitab Fathul Bari. Kata para ulama juga, wa iza kana al-ain yakhsha darar aini wa isabathu lil mu'in. Orang yang memandang kita dengan rasa kagum, dikhawatiri boleh menyebabkan ain pada benda yang terlihat. Lalu bagaimana nak dihapuskan? Falyadfa syarraha biqauli Allahumma barik alaih. Maka hendaklah kita mengucapkan Allahumma barik alaih, doakan keberkatan pada orang itu. Sebab itu saya melihat amalan kita di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di mana-mana, kita jarang sekali nak mengucapkan keberkatan kepada kawan-kawan kita. Yang biasa kita ucapkan wow, amazing, marvelous. Jangan gitu, boleh menyebabkan ain. Iya. Tuan-tuan perasan tak, kalau orang Arab dia suka tabrik. Apa makna tabrik? Mendoakan keberkatan. Tabrik ni mendoakan barakah. Ataupun kadang-kadang dia kalau kita berjumpa dia mesti barakallah fi barakallah. Kita semua masya-Allah. Kita tak tahu nak jawab apa, masya-Allah. Tapi dia mesti ucapkan barakallah fi. Dia doakan keberkatan. Kita kalau pergi jumpa pengantin, apa doa? Barakah juga. Barakah itu yang menghapuskan ain, keberkatan. Kalau tuan-tuan perasan orang Arab, dia akan taruhkan pada harta benda dia, rumah, pejabat, harta kereta Mercedes, BMW ke apa ke, dekat cermin mesti dia akan tulis Masya Allah, supaya dia hendak orang yang nampak harta dia tidak puji tapi membaca tulisan itu. Contoh kereta
7 Series BMW. Ah, Kalau orang tengok boleh jadi ain. Bosok kereta dia. Kita pun rasa nak demam sejuk, panas, kena ain. Tapi kalau ada Masya Ya Allah, Allah. bila orang tengok Masya Allah, Masya jadi Allah. disebut Allah. Dia tidak memuji. Ada setengah kenderaan Barakallah, dalam ya. pada van Tramco ke mana ke, Ini menarik Hadza ini. min fadli Rabbi, dia tulis besar-besar. Jadi kalau tuan-tuan yang pertama nak selamat daripada ain, nak share gambar dalam Facebook boleh, tapi caption tulislah doakan barakallahu fi, Barakallah. ataupun taruhlah caption Masya Allah. Masya Allah. Kita didik kawan-kawan kita, follower kita Ya, untuk ya. tabrik. Kalau tak share nanti orang tak tahu pula apa kita buat. Boleh share. Majlis kita pagi ni nak share, silakan. Ya, ini Tapi saya tulis share nanti ketika Ustaz. yang live ada pakai OBS kan. Kalau yang running crawler tu tulis Masya Allah. Ucapkan la haula. haula. Dia sentiasa ingatkan kepada Allah. Iya. Kalau orang Turki di Istanbul, mereka ni kurang sikit agamanya. Jadi dia baca-baca ni dia tak pandai. Kalau orang Turki kan dia hafal Quran dia terror, tapi mengaji Quran dia, sebab mereka ada masalah sebut huruf kaf. Kaf. Orang Turki dia tak sebut huruf kaf. Kaf jadi ce. Ce. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia punya Masa cara gitu sih? sebutan dia. Masya Allahu Akbar. Saya baru dengar ini loh, orang itu nggak bisa menyebutkan huruf K ini. Are you okay? Oh, I'm okay. I'm I'm okay. okay. Dia dengan Iran sama. Jadi ce. Ce. Jadi mereka payah sikit mengaji ni. Jadi cara dia nak hilangkan ain, dia gantung nazar dalam kereta. Nazar ni saya ingat tuan-tuan pun pernah beli macam keychain apa, ada biru tengah ada macam mata. Mata itu dia panggil nazar. Nazar, Bukan sekadar nazar. di Turki. Kalau kita pergi ke Albania, Bosnia, Bulgaria, pergi ke Greece, Cyprus, Morocco, Tunisia, Utara Afrika tu memang ramai lah. Kalau di Cairo memang selalu dalam teksi dia gantung macam keychain warna biru. Itu bukan keychain saja-saja tu, itu dia panggil nazar. Nazar. Kalau di Mesir, kalau di Saudi dia gantung khamsah hand, tangan hand. 5. Ada gantung pada side mirror tangan 5. Tangan 5 semua ada mata. Itu bukan sihir-sihir, tidak. Dia adalah satu bentuk, bukan pelaris. Pelaris ni saya pun tak faham kenapa orang pakai ilmu pelaris. Pelaris. Kalau ilmu pelaris tu wujud, saya memang nak pakai di masjid, betul lah. Saya nak gantung di masjid. Ni lepas Aidilfitri ni kurang betul lah jemaah datang. Kalau ada ilmu pelaris, Iya ya. Saya nggak pernah kepikiran seperti itu ya. Padahal loh banyak kadang ya kadang kiai-kiai mungkin yang memberikan amalan-amalan ini kalau mau dagang supaya laris gitu kan. Tapi saya nggak pernah pikir ya kenapa kok masjid-masjid itu nggak pakai penglaris. Cerdik sekali Ustaz ini. bagi kat kami nak taruh gantung ke depan pos tu. No such thing lah ilmu pelaris ni. Dia gantung itu untuk mengelakkan pujian. Dulu saya pun pelik kenapa dia taruh gambar mata. Saya pernah tanyalah satu orang masa di Cairo dulu. Kenapa Gambar mata itu kan biasanya kayak gambar Dajjal yang satu itu biasanya ya. ente ni taruh gambar mata? Dia kata begini, Syekh. Sihir ni dia takkan masuk ke satu lokasi selagi orang dalam lokasi itu, dalam rumah misalnya, belum tidur. Pukau hanya terjadi kalau semua orang dalam rumah tu tidur. Itu syarat pukau. Pukau apa pukau? Sebab itu kalau warga emas yang jenis tidur awal, jam 10-9 dah tidur, kebiasaannya potensi di pukau tinggi. Sebab semua tidur. Jadi tuan-tuan kena bersyukurlah kalau di rumah ada anak bujang yang pukul 3 tak tidur lagi, pukul 4 tengok EPL dan macam-macam. Terima kasih pada mereka. Gara-gara mereka itu dah tak ada pukau lagi. Pukau ini mungkin kayak ilmu sihir itu ya, untuk nyihir orang ya. Masa kalau ada orang yang nggak tidur macam itu ya? Soalnya saya jujur loh, saya tuh orangnya tidurnya malam gitu kan, kadang sampai subuh nggak tidur gitu teman-teman. Nggak tahu, nggak bisa tidur kadang gitu.
dia kan siang tidur malam berjaga, hantu raya semua tu. Macam rupanya selagi rumah tu ada orang yang tak tidur, pukau tak boleh masuk. Jadi mereka taruhkan khamsah hen ataupun nazar ini supaya dia tipu sihir itu. Dia baru nak masuk tengok ada mata yang terbuka. Itu sejarahnya. Logik tu adalah masuk banyak akal ya. yang tak boleh dipikirkan secara logik sangat, tapi petua. Dan banyak negara pula mengamalkan. Tapi tak boleh challenge orang Melayu lagi cerdik tuan-tuan. Dia tak taruh khamsah hen ke nazar ke, dia beli ikan puyuh. Dia pelihara ikan puyuh depan rumah. Saya dulu di Jabatan Agama, saya bahagian penyelidikan khas untuk ajaran sesat. Jadi bila ada report, kita pergi untuk nak dokumenkan, nak cek apa semua, untuk nak dibawakan gazet fatwa bagai-bagai. Jadi ada dulu timbul aduan orang suka bela ikan puyuh. Saya tak tahu di Brunei ikan puyuh ni panggil ikan apa, tapi dia ikan darat lah. Ikan puyuh. Jadi kita pun pergilah tanya kepada orang kampung, kenapa ni bela ikan puyuh, kenapa tak bela ikan koi ke ikan apa ke? Dia kata puyuh ni ustaz, sihir takut dengan dia. Oh gitu. Kenapa pula sihir takut dengan ikan puyuh pula lah? Dia kata sebab ikan puyuh ni tak pernah tutup mata. Kata makcik, ikan kembung pun tak tutup mata, ikan selah kuning, ikan kerisi pun tak tutup, ikan bawal pun tak pernah tutup mata. Banyak ya ikan yang tak tutup mata. Kata ikan puyuh orang kampung ya. Jadi kalau tuan-tuan di rumah, elok bela ikan lah. Ikan tak pernah tutup mata. Bela kucing rugilah, maintenance dah lah tinggi, nak tidur kerja, nak kucing-kucing yang gemuk-gemuk tu, pemalas betul lah. Tangkap pun tak nak lagi. Lebih baik ikan ya. Saya kan okey. Bisa sih. Wallahualam. Ini petua-petua orang dulu-dulu lah untuk mengelakkan daripada gangguan-gangguan sihir ini. Yang penting tuan-tuan, jangan kita underestimate kepada pujian orang. Sudah habis ya. Masya Allah, inilah ceramah yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Saya sangat I like it pokoknya. Ini ilmu banget, ini ilmu banyak banget yang saya dapat nih. Di antaranya masalah ilmu ain ini ya, penyakit ain lah, katakanlah saya menyebutnya penyakit ain. Karena penyakit ain ini berbahaya sekali ya teman-teman ternyata ya. Soalnya penyakit ain ini ditimbulkan oleh orang-orang yang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang mencintai kita, yang ngefans kepada kita, sering kasih pujian, sering kasih wow, amazing, super sekali, pokoknya kamu yang the best dan sebagainya. Ternyata itu bisa menyebabkan penyakit ain ya teman-teman. Cuma kita sekarang itu ketika mendapat seperti itu ya, mungkin kita akan merasa lebih bahagia, lebih percaya diri. Pokoknya anggaplah mungkin bahkan bisa lebih sombong, lebih congkak ya teman-teman. Ternyata ini mungkin dampak dari penyakit ain itu ya teman-teman. Cuma benar sekali mungkin ya, ketika kita coba praktekkan apa yang menjadi saran Ustadz, ketika kita itu untuk menghindar penyakit ain, maka kita itu katakanlah barakallahu lak, semoga ada keberkahan, masya Allah dan sebagainya. Ketika kita mempunyai kendaraan ataupun rumah yang mewah, ketika itu ada orang yang memuji, maka kita ucapkan barakallah, masya Allah, doakan semoga ada keberkatan di dalamnya. Cuma hebatnya sahabat-sahabat dulu itu, ketika ada orang yang memuji itu bukan kayak kita-kita ya mungkin teman-teman, dia langsung pingsan ya. Ini sulit sekali, bahkan mungkin tidak ada ya, saya nggak pernah mendengar orang itu pingsan gara-gara dipuji loh zaman sekarang, kecuali cerita Ustadz yang tadi itu. Dan ini sungguh menarik sekali. Pun juga tadi yang sempat saya ngakak ketika Ustadz menerangkan tentang masalah penglaris ya, ketika kita mempunyai dagangan ataupun jualan supaya cepat laku, cepat habis, mungkin kita pakai penglaris gitu. Dan di sini biasanya orang-orang itu ketika jualan ataupun punya dagangan, biasanya itu sowan kepada kiai mungkin ya, minta untuk diberikan amalan penglaris dan sebagainya. Cuma hebatnya Ustadz itu sampai kepikiran, kalau penglaris itu memang ada, memang betul-betul terbukti, kenapa enggak dipakai untuk
penglaris supaya masjid itu ramai ya teman-teman. Pada kenyataannya masjid itu Masya Allah mungkin nggak di mana-mana ya. Ya pasti ada yang rame pun juga ada yang sepi gitu ya teman-teman. Cuma ketika sepi itu kita bisa lah coba pakai penglaris. Dan juga masalah ilmu tentang ikan puyuh, terus ketika ada orang yang di dalam rumah itu nggak tidur itu kan, maka tidak akan ada apa tadi bahasa yang saya nggak tahu itu tadi apalah, anggaplah sihir nggak akan masuk dan lain sebagainya. Terus yang ada meletakkan gambar-gambar yang mata itu ya teman-teman, ini luar biasa, saya nggak pernah tahu dan jujur saya bersyukur banget. Ini mungkin sedikit banyak nanti bisa dijadikan pertimbangan lah. Dan pada saat tadi saya dengar ceramah Ustadz itu, maka berterima kasih atau bersyukurlah ketika ada pemuda di rumah itu yang nggak tidur sampai larut malam. Saya merasa hidup saya lebih berguna teman-teman, jujur, karena selama ini saya itu orangnya anggaplah suka begadang gitu ya teman-teman. Jarang saya tidur jam 8, 9, 10, jarang banget. Bahkan paling awal saya tidur jam 12 malam itu, kadang sampai subuh, kadang biasanya kalau sampai subuh itu saya nggak tidur sampai matahari terbit itu, baru kalau sudah matahari terbit saya tidur beberapa jam gitu. Dan ini sering sih terjadi pada saya, kadang tidur jam 2 malam, jam setengah 3 subuh bangun gitu teman-teman. Ya mau gimana lagi. Dan saat mendengar ceramah Ustadz tadi, begadang saya itu terasa ada manfaat yang banyak teman-teman, lebih merasa hidup saya itu lebih berguna. Ya seperti itulah teman-teman ya. Semoga pada program ngaji saat ini membawa hikmah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.